Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Azidah Rahardi dengan NIM 2103916 dari Prodi Biologi, kelas Biologi 1C 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hak asasi manusia, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan solusi penegakan hak asasi manusia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung hubungkan dengan narasumber pertama kita, Cersa Stefani Tolandos. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cersa Stefani Tolandos dengan NIM 2101956. Kita membahas mengenai HAM, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai HAM, kita harus tahu dulu apa definisi dan arti sebenarnya dari HAM itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam penerapan hak asasi manusia, banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Nah, muncul lagi pertanyaan nih, apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Aulia dengan NIM 2109572. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia di sekolah yang sering terjadi. Contohnya, terdapat siswa sekolah menengah pertama negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur berinisial MS harus diamputasi jarinya. Jari tengah MS terluka serius dan harus diamputasi karena diduga dirundung atau dibully oleh teman sekolahnya. Jarinya sudah tidak berfungsi ujungnya. Akhirnya kami dikonfirmasi bahwa dilakukannya amputasi. Terkait kasus tersebut, Kepolisian Resor Kota Malang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan 7 murid terduga pelaku kekerasan. Para saksi dan terduga pelaku merupakan pelajar di SMPN 16 Kota Malang. Pihak Polresta Malang menyatakan menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada korban secara penuh, dan mengharapkan korban yang merupakan siswa SMPN 16 Kota Malang kelas 7 tersebut bisa segera pulih. Bullying yang dilakukan 3 orang siswa terhadap siswi berkebutuhan khusus di Purworejo, Jawa Tengah ternyata sengaja direkam oleh pelaku. Fakta tersebut terungkap setelah kepolisian menetapkan ketiga pelaku menjadi tersangka. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito menegaskan, aksi penganiayaan terhadap siswi berinisial CA 16 tahun terjadi Selasa 11 Februari 2020, sekira pukul 8 di sebuah sekolah swasta di Purworejo, Jawa Tengah. Saat itu korban tengah berada di kelas mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Dari keterangan kepolisian, pelaku yakni TP 16 tahun, DF 15 tahun, dan UHA 15 tahun yang mengaku sakit hati pada korban hingga nekat melakukan penganiayaan. Saat kejadian, TP dan DF yang merupakan kakak kelas korban masuk ke dalam kelas sambil membawa sapu. TP kemudian mendekati korban dan meminta uang Rp2.000 padanya. Lantaran korban menolak, pelaku langsung melakukan kekerasan, ada yang dengan tangan kosong, namun ada pula yang menggunakan gagang sapu dan kaki. Penganiayaan tersebut direkam menggunakan ponsel oleh F yang juga kakak kelas korban. Tiga siswa tersebut dikabarkan merupakan pindahan dari sekolah lain karena di sekolah lama pelaku juga bermasalah. Peristiwa perundungan tersebut terungkap setelah video penganiayaan terhadap seorang siswi SMP di Kecamatan Butuh, Purworejo beredar di media sosial. Bagaimana cara kita untuk melawan bullying di sekolah? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran di antara anak-anak. Kemudian, tekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah.
Kemudian, latihlah guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying. Yang keempat, libatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengatasi perilaku bullying. Apa yang bisa dilakukan jika seorang anak memberitahukan kepada Anda bahwa dirinya dibully atau dilecehkan? Yang pertama adalah dengan menanggapi kejadian tersebut dengan serius. Kemudian, berilah empati kepadanya dengan memberitahukan apa yang bisa dilakukan agar dia merasa aman. Kemudian, hargai dan berterima kasihlah kepada anak tersebut karena telah memberitahukannya kepada Anda. Bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi secara terpisah. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani anak pelaku bullying? Yang pertama, dengarkan cerita versi mereka. Cari tahu apa alasan mereka untuk melakukan tindakan bullying. Beri mereka kasih sayang dan soroti perilaku mereka yang tidak benar atau tidak sesuai dengan norma. Kemudian, terapkan konsekuensi tertentu kepada anak tersebut. Konsekuensi itu berfungsi untuk menyadarkan anak bahwa tindakannya itu kurang tepat. Lalu, kita bisa menghargai dan memberikan reaksi positif terhadap sendiri. Ada 7 perilaku yang bisa diterapkan untuk mencegah dari bullying. Yang pertama adalah dengan menjalin pertemanan dengan banyak orang positif. Yang kedua, tunjukkan prestasi. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, jangan terpancing emosi untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai motivasi untuk sukses. Yang keenam, jangan menunjukkan rasa takut atau sedih. Yang terakhir, jika perlu laporkanlah kepada pihak yang berwenang.